Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatimah dengan NIM 2001412 dari kelas 2B Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai roadmap pertemuan dari pertemuan 2 sampai dengan 7 pada mata kuliah pengembangan sosial, moral, dan agama bagi anak usia dini. Pertemuan 2, urgensi perkembangan sosial, emosional, dan agama bagi anak usia dini. Ranah-ranah perkembangannya mencakup motorik, bahasa, moral, psikomotorik, dan sosial emosional. Kesehatan mental dilingkupi dari ranah-ranah tersebut. Semuanya itu adalah paket yang manusia akan disebut dengan kesehatan mental. Semua itu dimulai dari pola pikir yang sehat, ranah perkembangan dimasukkan dalam pembelajaran atau pendidikannya akan menjadi dewasa, yaitu matang secara mental. Urgensi perkembangan, di mana Indonesia ingin menciptakan insan madani tetapi belum terarah secara maksimal dan masih belum banyak yang terarah. Indonesia sendiri masih menggunakan literatur barat dan cita-cita masyarakat ingin keadaan menjadi makmur. Maka dari itu, belief di Indonesia adalah religius atau agama karena di barat tidak ada namanya agama, maka di barat itu masih banyak yang menganut ateis atau tidak memiliki agama. Pertemuan 3, urgensi perkembangan sosial, emosional, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Teori pembelajaran kognitif atau teori pembelajaran peniruan. Teori ini berdasarkan 3 asumsi, yaitu melakukan pelajaran dengan meniru apa yang dilihat, kedua, hubungan antara pelajar dengan lingkungan, ketiga, hasil pembelajaran. Kemudian, secara garis besar, 3 hal yang menjadi pemikiran Albert Bandura berkenaan dengan pendidikan moral, yaitu pendidik sebagai model atau teladan yang baik. Karena anak selalu meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua, tentang lingkungan. Karena lingkungan, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat, mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan moral siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dalam 2 metode dalam pendidikan moral, yaitu conditioning, pembiasaan merespon, dan imitation atau peniruan. Pertemuan 4, teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Setiap orang memiliki perspektif dan metode yang berbeda untuk mengembangkan aspek perkembangannya. Ada 3 forum fasilitator dari minat mempresentasikan pada sesi kolaboratif anak, yaitu pertama, sains, kedua, bermain, dan ketiga, spiritual. Karena ketiga kegiatan ini akan membuat anak memiliki pengetahuan yang baru dan luas, serta memiliki pemahaman dan peningkatan pada aspek kognitifnya, sosial, emosional, spiritual, dan aspek perkembangan lainnya. Pertemuan 5, pengaruh perkembangan pranatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama. Faktor yang mempengaruhi sebelum lahir. Pertama, yaitu genetik, kondisi fisik ibu yang rentan, asupan nutrisi, dan proses kelahiran. Faktor yang mempengaruhi setelah lahir yaitu makanan bergizi, kasih sayang, stres, kontak sosial, kebutuhan energi, dan kesehatan. 6. Fase perkembangan masa bayi. Masa bayi baru lahir yakni dari umur 0 sampai dengan 2 minggu, yaitu mencakup perkembangan fisik, motorik, perkembangan bahasa, perkembangan kesadaran, dan emosi. Perkembangan fisik ini terjadi karena pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau di luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu,
pengisap, menelan, bernapas, dan membuang kotoran. Untuk perkembangan motoriknya yaitu terbagi dua, ada gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Kemudian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasanya seperti menangis dan suara eksplosif. Perkembangan kesadaran dan emosi, yaitu kesadaran bayi baru lahir masih kabur. Artinya, bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemudian, masa bayi pada usia 2 minggu sampai dengan 2 tahun, yaitu mencakup perkembangan fisik, perkembangan motorik, bahasa, sosial, perkembangan emosi, dan perkembangan mental atau intelektual. Pertemuan 7. Fase perkembangan awal masa kanak-kanak. Ciri-ciri pada masa awal anak ialah usia yang mengandung masalah atau usia sulit, usia main, usia prasekolah, usia belajar kelompok, usia meniru, dan kreatif. Tugas-tugas perkembangan fase ini meliputi belajar bicara, belajar membedakan jenis kelamin, belajar mengandalkan hubungan emosional.